Selamat pagi Mbak Anis. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya mengerti, kamu ingin membicarakan masalah sekolah kan di sini? Bila Mbak Anis ingin cerita apa yang sedang Mbak Anis hadapi, silahkan diceritakan. Pagi Bu. Sebenarnya saya merasa sangat terbebani sih Bu dengan sekolah akhir-akhir ini. Nilai saya tuh menurun drastis, terutama di matematika dan fisika. Saya merasa kesulitan memahami materinya Bu, meskipun sudah berusaha belajar keras. Saya juga sering merasa cemas, takut juga untuk menghadapi ujian. Saya mengerti. Rasanya sangat berat ya Mbak ya, ketika kita merasa kesulitan menghadapi pelajaran dan menghadapi tekanan ujian. Bukan begitu? Bisa Mbak Anis ceritakan lebih detail lagi kesulitan apa yang Mbak alamin dalam memahami matematika dan fisika ya tadi? Apakah ada topik tertentu yang paling membuat Mbak Anis mungkin merasa kesulitan atau bahkan sebal? Di matematika saya kesulitan dengan kalkulus. Rumusnya tuh banyak banget. Dan aku tuh merasa sulit menghubungkan rumus-rumus tersebut dengan soal-soal yang diberikan sama guru. Kalau di fisika, saya kurang memahami konsep-konsep dasarnya, kayak misal gaya, energi, dan juga gerak. Saya merasa bingung dan akhirnya aku menyerah deh untuk belajar. Baiklah, kelihatannya Mbak Anis sudah berusaha keras ya. Tapi mungkin cara belajar Mbak Anis perlu sedikit disesuaikan. Apakah Mbak Anis biasanya belajar sendiri atau bersama teman kayak kerja kelompok? Dan juga bagaimana metode belajar yang Mbak Anis sering gunakan? Biasanya sih saya belajar sendiri di kamar, kayak membaca buku teks, ngerjain soal latihan, kadang-kadang juga nonton video tutorial di YouTube. Tapi saya sering merasa bosan dan akhirnya milih gak fokus belajar. Baik-baik. Belajar sendiri memang efektif sih, tapi kadang kita butuh variasi dan dukungan dari orang lain loh Mbak. Mungkin Mbak Anis bisa mencoba belajar berkelompok dengan teman-teman sekelas Mbak atau geng sekelas Mbak. Dengan belajar bersama, Mbak bisa saling membantu memahami materi yang sulit dan saling memotivasi. Selain itu, belajar berkelompok bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan dan mengurangi rasa bosan. Belajar kelompok menyenangkan juga sih Bu, tapi saya juga agak ragu, soalnya teman-teman saya juga banyak yang kesulitan Bu. Tidak masalah jika teman-teman Mbak Anis juga mengalami kesulitan loh. Justru kalian bisa saling membantu dan belajar bersama. Kalian bisa saling menjelaskan materi yang dihadapi dan bersama-sama mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Kayak ketika sulit belajar, kalian bisa nyari sesuatu untuk menjawabnya, solusi untuk menjawab masalah yang dihadapi. Atau Mbak bisa mencoba mencari tutorial sebanyak atau teman yang lebih memahami materi tersebut untuk membantunya. Oh iya Bu, saya juga merasa cemas sama takut untuk menghadapi ujian. Saya takut banget kalau misalkan nilai saya jelek dan saya mengecewakan orang tua saya Bu. Baik-baik. Kecemasan sebelumnya ujian itu wajar kok. Banyak siswa yang mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana Mbak Anis bisa mengelola kecemasan tersebut. Apakah Mbak Anis sudah mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam? Belum pernah Bu. Baiklah, saya akan mengajarkan beberapa teknik relaksasi sederhana yang bisa Mbak coba nantinya ya. Teknik ini bisa membantu Mbak mengurangi kecemasan dan meningkatkan konsentrasi saat belajar dan ujian nanti. Selain itu, penting juga untuk mengatur waktu belajar Mbak sendiri dengan baik ya. Agar Mbak tidak merasa terbebani, buatlah jadwal belajar yang
realistis, dan jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup. Oke, terima kasih Bu. Saya rasa saran-saran Ibu sangat membantu saya. Nanti saya akan coba belajar berkelompok dan mempraktikkan teknik relaksasi yang Ibu ajarkan tadi. Bagus sekali. Ingat, kamu tidak sendirian kok Mbak Anis. Jika kamu merasa kesulitan atau cemas lagi, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau bahkan saya sendiri. Kita akan selalu mencari solusi terbaik untuk masalah yang Mbak Anis hadapi. Bagaimana perasaan Mbak Anis sekarang? Apakah sudah lebih lega atau mau kita bicarakan yang lain? Cukup sih Bu, saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuannya Mbak Anis. Semoga minggu depan Mbak Anis sudah merasa lebih baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.